wahai air, kata Umar bin Khattab, jika engkau mengalir karena dirimu sendiri, berhenti saja kau mengalir, kami tidak membutuhkan engkau. Tapi jika engkau yang mengalirkanmu adalah Allah, jangan kau berhenti mengalir. Jadi kertas itu dilipat kecil-kecil, Pak. Kata Umar bin Khattab, tenggelamkan surat aku ini di sungai Nil. Begitu ditenggelamkan, nyembur airnya langsung, tunggang langgang jinnya lari. Karena kita tahu, Bu, Umar bin Khattab satu-satunya sahabat Rasulullah, jangankan iblis menggodanya, melalui jalannya aja tidak berani iblis, Pak. Saking kuatnya tauhidnya. Jadi ada dulu 3 rahib Yahudi bertanya kepada Ali, wahai Ali, apa yang membuat pintu langit terkunci dan apa yang membuat pintu langit terbuka? Kata Ali, yang membuat pintu langit terkunci asyirku billah, yang membuat dia terbuka kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau terkunci itu, Bu, capek Bapak Ibu berdoa, tapi karena melakukan kesyirikan, tidak sampai doa itu ke langit, terkunci langit. Itu maknanya. Sebelum kita kembali kepada tauhid yang sebenarnya, maka doa-doa kita akan terhalang sampai kepada Allah. Karena Januari itu artinya dewa berkepala 2, Februari artinya dewa kematian. Sejak itulah ditetapkannya menyambut tahun baru, menyambut tahun dewa berkepala 2. Dewa berkepala 2 itu dewa yang melihat masa depan tanpa meninggalkan masa lalu. Mulailah saat itu didengungkanlah acara menyambut tahun baru itu. Jadi menyambut kehadiran dewa berkepala 2. Awak berdoa juga di masjid. Kadang ibu-ibu lah dulu yang paling sibuk. Nanti bakar-bakar kita nanti malam ya, Bu, ya. Keluarin speaker habis masjid lah nanti. Tuh pagi udah siap tuh, Pak, mencari itu. Itu yang terbenam di jiwa anak-anak muda. Itu tuh maka payah mereka meninggalkannya tuh, Pak. Karena orang-orang di luar budaya Islam menyerang kita tuh bukan pakai tinju lagi, Bu. Dia tahu kalau diajak bertinju orang Islam nih, dia matinya mati syahid. Jadi caranya apa? Serang melalui budaya, dan ini cukup berhasil. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, Bu, ijtanibus sab'a mubiqat, hindari 7 dosa yang membinasakan. Kita tidak menjabarkan 7 ini, Pak. Cuman yang pertama itu yang diletakkan Allah apa, Bu? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Kalau orang jahiliyah dulu nampak terang-terangannya, Pak, dibuat-buatnya lah kepercayaan ini, Bu. Makanya ayah Nabi itu apa kata Rasulullah? Ayahku waktu dia kecil pernah akan disembelih oleh bapaknya disebabkan kepercayaan. Jadi apa kata kakek Nabi Abdul Muthalib? Lahir anak aku yang ke-10 laki-laki, akan aku sembelih, aku kurbankan untuk berhala. Itulah kepercayaan orang jahiliyah pada masa itu. Rupanya betul lahir laki-laki, tapi rupanya bapak Nabi pula yang paling ganteng, Pak. Tidak tega lah bapaknya lagi, Bu. Apalah jalan keluarnya nih supaya tidak jadi disembelih? Maka disarankan oleh orang, pergilah datuk ke dukun, tanya ke dukun tuh ada ndak solusinya. Jadi kepercayaan itu mahal biayanya, Pak. Apa kata dukun nih? Undi nama anakmu dengan 10 ekor onta. Kalau nama anakmu yang keluar tambah 10 ekor lagi. Sampai nanti kalau onta yang keluar baru onta ini disembelih. Rupanya udah 100 ekor onta baru onta yang keluar, Pak. Jadi sebelumnya Abdullah, akhir tambah lagi onta 10 Abdullah. Kali aja 36 juta ke onta, Pak, kali 100 3,6 M, Bu. Jadi kepercayaan seperti itu mahal harganya, Pak. Kalau kepercayaan kita aneh-aneh di luar keyakinan kita kepada Allah,
biayanya besar. Tetapi timbul pertanyaan, Bu, kalau tidak kita laksanakan sial hidup kita. Ini contoh nih Pak ya, di Mesir waktu Ammar bin As menjadi gubernur, itu rata-rata 80% orang Islam semuanya. Udah rajin sholat, rajin zikir, rajin baca Quran. Tapi ada kepercayaan yang tidak bisa mereka tinggalkan, Pak. Namanya Hari Raya Balas Budi. Hari Raya Balas Budi itu, Bu, setiap tahun diundi perempuan-perempuan cantik. Siapa yang juara satu ditenggelamkan ke dalam Sungai Nil. Karena kalau tidak ditenggelamkan, perempuan satu dalam 1 tahun langsung surut airnya, Pak. Itu hebat jinnya, Pak. Makanya orang akhirnya harus kita buat nih. Kalau tidak nanti sial hidup kita. Kalau kita yakini, jadi, Pak. Jadi keyakinan nih, Bu, itulah bahayanya. Apabila anak cucu Adam mengatakan kawan aku berkuasa di suatu tempat, kata jin, maka berkuasalah kawan-kawanku di sana. Jadi karena keyakinan orang Mesir waktu itu sudah seperti itu, Pak, kalau tidak dilaksanakan menenggelamkan perempuan, surut air Sungai Nil. Ammar bin As, Bu, langsung membuat surat kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Khalifah, sekalipun di Mesir ini sudah banyak Islamnya, tapi ada kepercayaan yang tidak bisa mereka tinggalkan, yaitu Hari Raya Balas Budi, menenggelamkan satu orang perempuan 1 tahun dalam Sungai Nil. Kalau tidak ditenggelamkan, langsung kering airnya. Jadi tidak dapat penduduk mengairi sawah-sawah kebun kurma mereka. Mendengar dan membaca surat ini, kemudian Khalifah Umar bin Khattab menulis secari kertas, ditulis seperti main-main aja tulisan Umar tuh, Pak. Wahai air, kata Umar bin Khattab, jika engkau mengalir karena dirimu sendiri, berhenti saja kau mengalir, kami tidak membutuhkan engkau. Tapi jika engkau yang mengalirkanmu adalah Allah, jangan kau berhenti mengalir. Jadi kertas itu dilipat kecil-kecil, Pak. Kata Umar bin Khattab, tenggelamkan surat aku ini di Sungai Nil. Begitu ditenggelamkan, nyembur airnya langsung, tunggang langgang jinnya lari. Karena kita tahu, Bu, Umar bin Khattab satu-satunya sahabat Rasulullah, jangankan iblis menggodanya, melalui jalannya aja tidak berani iblis, Pak. Saking kuatnya tauhidnya. Kalau kuat tauhid seseorang, Bu, ada orang kerasukan tidak perlu diruqyah, nengok dia aja sadar langsung tuh, Pak. Itu kalau orang kuat tauhidnya. Makanya kenapa banyak orang diruqyah tetap juga tidak sadar-sadar, karena yang meruqyah nih, Bu, ada budget, Pak. Kalau panjang ayat 400.000, kalau pendek itu tuh tahu jin tuh, Pak. Ini tidak dari hati nih. Jadi ada lah gitu, Bu, kan. Jadi jin tuh tahu dia, Bu, ini kemana nih membaca nih sepanjang-panjang ini, nanti dia dapat berapa. Jadi tahu, Pak, niat tuh, Pak. Niat tuh kemana tuh, makanya payah orang sadar. Kemudian bagi yang meruqyah nih, oknum-oknum itu sengaja dibuatnya lama, Bu, berhari-hari kalau perlu. Jadi lumayan, Pak, kan, sekali datang 300, 400. Ini contohnya Umar bin Khattab, tanpa ruqyah, ditenggelamkan, tulisannya aja, Pak, lari jin, Bu. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sedang ceramah, lari-lari bawa bapak dari luar. Imam, anak saya kerasukan. Saya sedang ceramah. Aduh Imam, saya sangat khawatir tentang anak saya. Ambil sendal saya di pintu itu, pukul pada anak bapak pakai sendal nih. Sendalnya aja cuman, Bu, orangnya masih di masjid. Dibawa bapak anak perempuan itulah sendal tuh. Sampai di rumah, kok kalau tidak keluar kok aku pukul pakai sendal nih. Sadar langsung, Pak. Sendalnya baru tuh, Bu. Orangnya tidak ada ikut meruqyah. Jadi inilah yang dimaksudkan Allah dalam hadis qudsi itu, jangan sampai syirik kepada Allah. Nah, itu syirik yang seperti dilakukan orang Mesir ini banyak terjadi sekarang ini, Bu. Mau bangun rumah, nanti dia apa dulu semah, potong ayam, darahin.
Kalau ndak itu nanti bahaya hidup kita. Diyakini betul jadi Pak. Ndak usah itu lagi Bu ya. Ada dalam ilmu psikologi gerakan batin bawah sadar namanya Pak. 3 kali kita kasih orang informasi negatif, orang sehat bisa sakit kita buat. Itulah keyakinan tuh. Jadi pernah praktek Pak. Satu mahasiswa nunggu di parkiran sepeda motor. Satu mahasiswa nunggu di depan kelas. Satu mahasiswa nunggu di dalam kelas. Datanglah mahasiswa ini sehat walafiat pakai Vespa, sampai di parkir, taruh Vespa. Datang mahasiswa yang nunggu di parkiran tuh, pucat muka nampaknya. Kalau memang sakit bagus pulang aja lagi. Nanti terjadi apa-apa payah nanti. Dah, sehat aku kok. Masih kuat. Sampai di depan kelas, datang mahasiswa yang nunggu depan kelas, Pak. Kau sakit, kalau sakit mending pulang kau lagi. Pucat muka kau. Iya, agak ndak enak badan aku. 2 kali baru tuh Pak. Pas yang ketiga nunggu dalam kelas, kau pulang aja lah, kau biar aku antar. Demam kau nampaknya. Iya ya, kok ndak enak badan aku jadinya ya. Itu Bu. Jadi keyakinan negatif orang tuh kalau diulang-ulang, itu bisa yakin dia. Misalnya Bapak Ibu nih ngomong ke orang lain, kalau ada apa-apa penyakit, pergi ke rumah Ustadz Nazril, ditekaknya kepala kita 2 kali, sembuh kita. Yakin orang? Ibu tahu enggak? Ada seorang Ustadz di Pekanbaru ini dulu, sangat banyak ceramahnya, akhirnya hidupnya berakhir jadi dukun. Jadi jangan kira Bu, hebat iblis tuh Pak. Dia asupnya baca ayat nih, orang lain bacakan enggak mau, dia baca mau. Bisa aku nih. Kalau orang jadi dukun ini kan permintaannya bebas. Ya saya enggak minta duit Bu, seikhlas Ibu aja. Berapa ada emas Ibu di rumah? Lebih besar dapatnya Pak. Ceramah berapa lah Bu? Waktu zaman itu tuh berapa lah? Kalau itu pakai emas. Saya enggak minta duit, cuman kalau ada emas berapa seikhlasnya aja. Pokoknya tolonglah Pak, asal anak saya sembuh, berapa emas pun saya mau. Itulah. Jadi hebat dia Bu. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini banyak nih beredar nih. Misal di Pekanbaru ini ada rumah makan. Kalau mau masuk bulan puasa nanti dihancurkan tungku-tungku masaknya semua ya Pak. Kalau enggak itu dia menerima kesialan. Nanti dibangun baru balik. Kan sia-sia duitnya kan Bu. Ada lagi ibu-ibu majelis taklim sakit gigi, diundangnya dukun yang buat penokok pakai paku tuh ke rumah. Sebelah mana sakit Bu? Bawah. Masih sakit, hilang. Kan itu keyakinan tuh. Mau nikah tentukan dulu siapa namanya, laki-laki siapa nama perempuan, nanti dia apa dulu, dilirap dulu namanya cocok atau enggak, hari baik bulan baik. Tuh. Makanya salah satu yang membuat doa-doa orang Islam ini tidak sampai kepada Allah termasuk adalah kesyirikan kepada Allah, baik yang dia sadari atau tidak. Jadi ada dulu 3 rahib Yahudi bertanya kepada Ali, wahai Ali, apa yang membuat pintu langit terkunci dan apa yang membuat pintu langit terbuka? Kata Ali, yang membuat pintu langit terkunci asyirku billah, yang membuat dia terbuka kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau terkunci itu Bu, capek Bapak Ibu berdoa, tapi karena melakukan kesyirikan, tidak sampai doa itu ke langit, terkunci langit. Itu maknanya. Sebelum kita kembali kepada tauhid yang sebenarnya, maka doa-doa kita akan terhalang sampai kepada Allah. Nah itu bahayanya sebuah keyakinan. Kalender Masehi itu murni buatan manusia yang disusun sesuai dengan keyakinan masyarakat Romawi pada saat itu, yaitu paganisme, menyembah dewa. Yang pertama kali membuat kalender Masehi itu namanya Romulus. Romulus ini saudara kembarnya namanya Romus, bapaknya dewa perang Mars.
dan saudara kembar ini mati, kemudian dia ini diyakini oleh masyarakat Romawi hidup dibesarkan oleh serigala di dalam hutan. Jadi mitos itu berkembang. Mitos ini Bu, cerita yang berlebih-lebihan karena turun-temurun akhirnya menjadi sesuatu yang nyata Pak, sehingga orang meyakininya. Karena dia dianggap anak dewa perang yang dibesarkan oleh serigala, maka apapun yang dikatakannya diikuti oleh masyarakat. Disusunnya lah kalender pertama kali, diawalinya dengan nama bapaknya, Maret itu artinya dewa perang Pak. Jadi dulu nama bulan itu Bu cuman 10. Mars, Aprilis, Meius, Junius, Quintilis, Sestilis, September, Oktober, November, Desember. Cuman 10 Pak. Dan semua ini nama dewa. Jadi ini pindah ke hati orang-orang Islam nih Pak, karena itu dianggap tahun-tahun terus lengketlah nama dewa-dewa ini di dalam pikiran umat Islam. Kemudian Bu, meninggal Romulus, naiklah Numa Pompilius namanya. Begitu Numa Pompilius naik, dimulailah dia letakkan Dewa Janus dan Februarius di bulan 1 dan 2. Kenapa dulu Romulus tidak memasukkan kedua nama dewa ini? Karena bapaknya pernah bertengkar dengan Dewa Januari dan Dewa Februari ini Pak. Ngamuk dia Bu, dosa angkat dia lagi. Kan macam kita lah kadang sifatnya itu Pak, dosa angkat dia lagi, dia memusuh sama aku. Begitu Numa Pompilius naik, dimasukkannya lah nama kedua dewa ini. Jadilah Dewa Januari Februari itu di bulan 11 dan 12. Jadi dulu bukan bulan 1 dan 2 tuh Pak. Jadilah Mars, Aprilis, Meius, Junius, Quintilis, Sestilis, September, Oktober, November, Desember, Januarius, Februarius. Itu sengaja mereka buat sendiri karena kekuasaan mereka. Mati Numa Pompilius, naiklah Julius Caesar, Kaisar Julius tuh Pak. Supaya abadi namanya Bu, digantinya lah bulan Quintilis menjadi namanya Julius. Sampailah sekarang bulan Juli. Waktu Julius ini baru dia taruh bulan Januari, Februari ditaruh menjadi bulan 1 dan 2. Karena Januari itu artinya dewa berkepala 2, Februari artinya dewa kematian. Sejak itulah ditetapkannya menyambut tahun baru, menyambut tahun dewa berkepala 2. Dewa berkepala 2 itu dewa yang melihat masa depan tanpa meninggalkan masa lalu. Mulailah saat itu didengungkanlah acara menyambut tahun baru itu. Jadi menyambut kehadiran dewa berkepala 2. Awak berdoa juga di masjid. Kadang ibu-ibu lah dulu yang paling sibuk. Nanti bakar-bakar kita nanti malam ya Bu ya. Keluarin speaker habis masjid lah nanti. Tuh pagi udah siap tuh Pak mencari itu. Itu yang terbenam di jiwa anak-anak muda. Itu tuh maka payah mereka meninggalkannya tuh Pak. Karena orang-orang di luar budaya Islam menyerang kita tuh bukan pakai tinju lagi Bu. Dia tahu kalau diajak bertinju orang Islam nih, dia matinya mati syahid. Jadi caranya apa? Serang melalui budaya. Dan ini cukup berhasil. Ini untung diputuskan Allah jalan ke Sumbar. Kalau enggak entahlah Pak. Kalau sempat enggak putus Pak, penuh villa tuh udah malam ini. Jadi Allah tuh sayang kepada jiwa kita. Cuman nafsu kita yang menjerit Pak. Yang tersakiti itu nafsu. Tidak bisa ke sana. Kalau ndak acara nih di jam gadang udah kayak mana nih, udah alan panjang, udah banyak rencana dah. Kira jalan putus, Rengat jalan putus juga dekat jembatan Kerinci. Jadi Allah itu maha sayang Pak. Orang sedang mati-matian di Palestina, saudara kita mau ketawa itu ya, dan tidak ada adabnya lagi ya. Makanya udah dipaksa Allah aja lah, udah aku banjirkan lah dulu nih, aku longsorkan lah dulu tanah nih.
Orang sedang berduka, kita malah mau acara-acara gitu Pak. Acaranya tidak pula untuk meluruskan rohani kadang-kadang Bu ya, memang untuk happy Pak. Nah kemudian Pak, naiklah Kaisar Agustus, keponakan dari Julius Caesar. Ditengoknya, masa nama om aku ada Julius, aku ndak ada, digantinya lah bulan Sestilis menjadi namanya Agustus, nama orang tuh Bu. Jadi dia aja yang ngotak-ngatik Pak. Jadi mereka itu Bu, sakralnya para dewa itu lengket di hati mereka tuh, Dewi Bulan, Dewi Kesuburan, itu semua Pak di dalam kalender mereka itu Bu. Nah kemudian barulah masuk Paus Gregorian. Jadilah kalender itu disusun berdasarkan putaran matahari. Situlah mulai dihitung. Baru pas hari itu jumlahnya 365 hari. Ulama sepakat tidak masalah kita memakai kalender Masehi karena itu yang dipakai orang di dunia. Cuman paling tidak tahu sejarahnya. Jangan sampai sok-sok ikut-ikutan gitu Bu ya. Karena ini sudah bisa memendam dalam jiwa kesyirikan yang tanpa kita sadari. Itu yang membuat keyakinan orang Islam di Indonesia ini mudah ke kiri daripada ke kanan Pak. Karena ini udah lengket bertahun-tahun. Nah begitu Kaisar Agustus naik, begitu post-Gregorian ditetapkanlah kalender Masehi ini. Barulah Januari itu dihilangkan semua yang berakhiran us kecuali Agustus. Barulah jadi Januari, Februari, jadi dewa berkepala dua, dewa kematian, dewa perang, Dewi Bulan, dewa kesuburan, dewa ketujuh, dewa ke-8, itu semua. Jadi nama-nama dewa itu selalu apa ndak cemburu Allah Pak. Sementara kata Allah, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya dalam 1 tahun itu ada 12 bulan kata Allah. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Ditetapkan Allah dari mulai langit dan bumi diciptakan. Sudah ada bulan kita dari dulu. Dan tidak ada nama dewa satupun di dalamnya. Dari mulai zaman Nabi Adam Pak. Jadi bulan-bulan Komariah itu berdasarkan bulan dan berdasarkan musim. Muharram, haram berperang. Safar, rombongan kabilah dagang. Rabiul Awal, awal musim semi. Rabiul Akhir, akhir musim semi. Jadi kalau ikut ini Bu, mau nanam bunga Rabiul Awal, ini awal musim semi. Jumadil Awal, awal musim kering. Jangan nanam sawit, hancur sawit Bapak nanti. Itu berdasarkan bulan. Dan itu berdasarkan musim Pak. Rajab persiapan fisik dan mental, Sya'ban berpencar mencari mata air, Ramadan hari yang panas, Syawal hari yang bertambah panas, Zulqa'dah masa berdiam diri di rumah, Zulhijjah musim haji. Tidak ada nama dewa di dalamnya. Kenapa ini tidak kita agungkan? Yang lebih kita agungkan justru Masehinya Pak. Ada pakai kalender Hijriah sebentar lah ya. Sudah tuh sedang angan-angannya dulu pakai kalender Hijriah. Sudah tuh enggak lagi. Contohnya Bu ya, keuntungannya apa? Kalau mau sehat berbekam di tanggal 17, 19, 21 bulan Komariah. Rupanya tuh Ibu, penelitian dokter di tanggal 17, 19, 21 bulan Komariah itu darah kotor naik ke atas permukaan kulit. Disitulah waktu yang tepat untuk berbekam. Jangan pakai tanggal Masehi, darah bersih yang dihisap Pak. Makanya banyak orang bilang saya tidak cocok bekam, pusing kepala saya, darah bersih yang ditarik Pak. Kadang tukang bekam ini tidaklah mau bilangin yang sebetulnya Pak. Dia asal duit masuk aja Bu kan. Tidak dibilangnya tanggal Pak. Oknum nih Bu ya. Kalau tukang bekam yang baik Bu, jangan dulu hari ini. Ibu nanti di tanggal 17, 19, 21 tepatnya tuh kalau bulan Masehi tanggal sekian, akan enak Pak kan. Makanya banyak orang tidak cocok bekam karena salah tanggal. Dia pakai tanggal Masehi. Sementara Rasulullah suruh pakai tanggal bulan Komariah. Dan di situ tidak ada nama dewa sedikit pun. Jadi tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Allah yang menetapkannya dari sejak langit dan bumi diciptakan.
Makanya kita pelan-pelan mulailah beralih, Pak. Masehi pakai ndak apa juga, paling tidak tahulah. Aku ndak peduli lah sama Masehi ini. Ini nama dewa semua, sudah syukurlah tuh. Nah kemudian Bu, merambatlah keyakinan ini ke Indonesia. Mulailah banyak Indonesia ini, karena udah mudah batin kita nih Bu, kalau udah masuk kesyirikan itu paling mudah diajak ke kiri dia Bu. Mulailah orang meyakini, contoh nih, surah dalam bahasa Jawa artinya ikan hiu. Maksud Sunan dulu, surah itu sebetulnya Asyura Pak. Akhirnya gara-gara surah ini arti ikan hiu, timbullah keyakinan umat Islam di Indonesia sebagian nih Bu, di setiap bulan Muharram timbul peraturan tidak boleh menikah di bulan Muharram karena Nyi Roro Kidul sedang pesta. Karena di surah itu kan ikan hiu Pak, jadi diumpamakan itu laut, penguasa laut pantai selatan Nyi Roro Kidul sedang pesta, nanti beradu pestanya sama masyarakat, ngamuk dia. Diyakinilah siapa yang nikah di bulan Muharram tidak akan memperoleh keturunan, rumah tangganya akan hancur. Makanya di Jogja takut orang nikah di bulan Muharram. Dan diyakini jadi Pak, yang nikah bulan Muharram betul-betul tidak punya anak jadinya, karena diyakini. Di Pekanbaru yang nikah bulan Muharram susun paku anaknya Pak. Rapat jarak anak itu tidak ngaruh, karena apa? Kita tidak yakin itu. Setiap tanggal 10 Muharram dikeluarkanlah 3 ekor kerbau bule mengelilingi keraton. Itu ibu-ibu sibuk bawa plastik di belakang kerbau tuh Bu, nunggu kerbau tuh Begitu keluar kerbau tuh berebutlah ngambil itu Pak. Sakit kepala gosokkan di kepala, sakit punggung gosokkan ke punggung. Karena banyak dilarikan ke kiri. Sebetulnya pihak ulama di sana sudah melarang Pak, tapi masyarakat udah nggak bisa dikontrol lagi. Itu kan gara-gara ini Bu, kapal Nabi Nuh kan siapnya bulan Muharram. Waktu kapal Nabi Nuh selesai, kan masyarakat Nabi Nuh itu Bu dibuang air besar dia di kapal Nabi Nuh tuh Pak. Bayangkan Bu, tinggi orang 60 hasta, 30 meter. Tuh nya sebesar ember tuh Pak. Habis kapal Nabi Nuh tuh. Menangis Nabi Nuh Bu. Bagaimana membersihkannya? Nabi Nuh bikin kapal jauh dari laut Pak. Nah, timbullah hukuman Allah. Ada atu-atu dah gae. Dia pengen buang air besar di atas kapal Nabi Nuh, terpelesetlah dia. Kenalah kakinya yang pincang tuh Pak. Kotoran yang ada di atas kapal Nabi Nuh tuh. Sembuh dia Bu. Turunlah dia ke bawah, wahai masyarakat, berkumpullah. Ternyata kotoran di atas kapal Nabi Nuh mengandung berkah. Kalian kan tahu aku pincang bertahun-tahun. Kena aku tadi taik di atas tuah, sembuh kaki aku ni, bukti masih ada taik sikit lagi ni. Berkumpullah masyarakat Bu, mengumpulkan taik itu balik, dibersihkan orang itulah kapal Nabi Nuh. Sebetulnya itu hukuman, bukan berkah. Tapi ditungguin sama masyarakat itu keluar. Berebut-rebut ngambilnya itu Pak. Nah, akhirnya keyakinan kita mudah ke kiri. Saya pernah dengar Bu ya, di masjid waktu musim-musim batu cincin, banyak jamaah laki-laki itu yang meyakini cincin itu kekuatan supranaturalnya. Tidak bisa dinasihati Pak. Ada yang ngomong sama saya, duda udah 8 tahun, dia pakai bungur Tanjung Bintang. Bungur Tanjung Bintang nih Ustaz, ganteng aja kita ditengok perempuan. Nggak usah bicara Bapak. Bapak udah 8 tahun duda, tidak laku-laku Bapak. Bapak bilanglah ke saya bungur ini bisa dapat jodoh. Bapak udah 8 tahun sendirinya. Kalau saya itu langsung saya patah Bu, karena itu bahaya Pak. Masih banyak loh. Bawa bapak yang rajin ke masjid itu meyakini yang aneh-aneh, ibu-ibu yang rajin ke masjid masih yakin yang aneh-aneh. Banyak. Karena apa Bu? Masuk dia kebudayaan-kebudayaan berhala. Tapi kalau dari dulu tuh memang kita udah memang nggak peduli dengan hal-hal seperti itu, aman Pak. Misalnya nih Bu, nampak saya orang
apa nama ini mensema-sema rumahnya, benci. Udah benci dari dulu tuh Pak, dari kecil tuh memang tidak suka. Nampak orang berobat-obat dengan cara itu, ketawa-ketawa saya dulu tuh Pak. Jadi dari dulu tuh memang tidak suka, tidak ada sedikit pun yakin dengan hal-hal seperti itu gitu Bu. Dengan Januari, Februari tidak pernah peduli. Tambahlah lagi Bu, nama-nama hari dalam bahasa Inggris: Sunday, dewa matahari; Monday, dewi bulan; Tuesday, nama lain dewa Mars; Wednesday, dewa perang; Thursday, dewa petir. Tidak ada, semua nama dewa dinyanyikan tiap pagi sama anak TK tuh, nama-nama dewa itu terus. Sementara nama hari dalam Islam: Ahad hari pertama, Isnin hari kedua, Selasa hari ketiga, Rabu hari keempat, Kamis hari kelima, Jumat hari berkumpul, Sabtu hari ketujuh. Tidak ada Pak. Jadi inilah Bu ya yang menggeser-geser mulai keyakinan kita. Jadi sholat betul kita capek berdoa, kenapa lah doa ini tidak dikabulkan Allah? Rupanya Pak masuk kesirikan-kesirikan ini ke keyakinan kita. Awalnya dari bulan dan tahun, lama-lama masuk ke yang lain-lain dia jadinya Bu. Sama dengan duit Bu. Duit kalau dipercayakan sama orang berkurang dia, tapi kalau kata-kata bertambah dia Pak. Jadi bertambah-tambah lah mitos-mitos itu jadinya Bu. Ini salah satu contoh ya Bu ya. Kalau orang Indonesia pergi umroh, pasti yang dicarinya bukit pertemuan Adam dan Hawa. Namanya sama orang Indonesia Bukit Jodoh. Udah capek pemerintah Arab Saudi ngecat itu Bu. Orang Indonesia lah tukang coret. Ujang Love Upi, bikin. Ngapa dicoret tuh nek? Biar abadi cinta menantu saya Ustaz. Sedangkan yang nikah di Mekah banyak cerai nek. Nenek apalah hubungannya di situ? Itu ramai betul orang Indonesia ke atas itu Bu. Menulis-nulis nama masih banyak. Bawa-bawa batu. Kemudian ada orang Indonesia kedapatan menggunting kiswah Ka'bah. Ditanya ngapa digunting? Untuk pelaris kedai katanya Pak. Tuh Bu. Ngeri-ngeri Pak, keyakinan tuh beralih jadinya Bu. Dari sedikit jadi banyak jadinya. Kemudian nama hari dalam Islam semua itu Bu baik. Senin, apa kata Rasulullah? Hari Senin aku lahir. Hari Senin diangkat menjadi Nabi. Rupa tanpa tahu Rasulullah, hari Senin pula Rasulullah wafat. Dan Rasulullah suka berpuasa di hari Senin. Berarti Senin hari baik. Cuman sekarang ada semboyan, I hate Monday. Aku benci hari Senin. Akhirnya itu udah mengena dia tuh Bu. Hari yang dibaikkan oleh Rasulullah dibenci Pak. Selasa, hari yang berdarah. Banyak orang takut keluar Pak. Kalau nyebar undangan jangan hari Selasa, hari berdarah tuh. Tahu berdarahnya karena apa? Hari para syuhada meninggal di hari Selasa. Pembunuhan pertama di muka bumi itu dilakukan hari Selasa. Terbunuhnya Habil oleh Qabil. Terbunuhnya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya di hari Selasa. Jadi hari berdarah maksudnya itu hari orang baik meninggal Pak, hari Selasa itu. Bukan jadi takut sama hari Selasa. Jadi membalik dia Bu. Banyak hari yang baik jadi takut orang. Seharusnya kita yang takut tuh keluar hari apa Bu? Hari Rabu Pak. Fir'aun ditenggelamkan di hari Rabu, Namrud disiksa Allah di hari Rabu. Itu Rabu kalau dibilang saya takut keluar hari Rabu. Ini hari Namrud kena hukum, hari Fir'aun kena hukum, hari Korun ditenggelamkan Allah hari Rabu. Wajar lah takut Pak. Ini hari Kamis takut, jangan keluar nak Kamis ini malam Jumat. Hari yang baik Bu, hari dinaikkan amal ke Allah, justru ditakutkan orang Pak. Yang keluar malam Jumat nih, malam yang baik Pak. Sampai hari ini takut orang keluar malam Jumat jadinya Pak.
Jumat hari berkumpul, induk dari segala hari, sampai makruh kalau puasa hari Jumat tanpa sebab. Apa kata Rasulullah, Bu? Adam dan Hawa dipertemukan Allah di Jabal Rahmah di hari Jumat. Aku menikah dengan Khadijah di hari Jumat, menikahkan putriku Fatimah dan Ali di hari Jumat. Orang Indonesia nikah hari apa, Bu? Hari Sabtu, hari Minggu. Sabtu hari orang Israel, Minggu hari kebaktian orang Nasrani. Berharap dapat anak yang soleh dan solehah. Lucu enggak tuh, Pak? Nah, itu aja dah banyak. Tapi janganlah ulang nikah balik, Pak, ya. Janganlah ulang gara-gara ini. Itu gunanya ilmu nih, Pak. Kajiannya sepele, Bu. Cuma ini banyak dilanggar orang nih, Pak. Hari Sabtu dia nikah. Ada sahabat Rasulullah pernah puasa hari Sabtu, marah Rasulullah, Pak. Semalam kau puasa? Enggak. Besok kau mau puasa? Enggak. Jadi kau puasa tunggal hari Sabtu nih. Iya Rasulullah. Lebih baik kau makan tangkai kayu. Kalau memang enggak ada yang kau makan, pokok enggak boleh sakit, enggak boleh puasa tuh, Bu, ya. Makan tangkai kayu daripada kau berpuasa hari ini. Karena apa, Bu? Penjajah Portugis Belanda yang membawa keyakinan bulan-bulan itu, Pak, kan? Dulu orang Indonesia bilang Minggu itu Ahad, gara-gara mereka masuk jadilah orang bilang Minggu. Minggu itu berasal dari bahasa Portugis, Bu. Domingo, hari kebaktian. Hari Sabtu, hari ketika Allah menjadikan orang kampung Ailah menjadi kera. Makanya tidak boleh puasa di hari Sabtu. Hari Ahad, hari pertama kali bumi dan langit diciptakan oleh Allah. Jadi kalau kita ikutlah cara Muslim, mungkin selamat akidah kita nih. Cuman ulama tidak mempermasalahkan kita memakai Masehi, tidak masalah. Cuman harus tahu kalau sempat kita ikutlah budaya mereka, Pak. Ini tidak ada hubungan dengan Kristen. Justru, Bu, ya, malam ini orang Kristen tidak ada boleh yang keluar dari rumah. Nah, itu Bapak Ibu tanyalah sama orang Kristen. Itu ceramah saya yang viral di grup-grup WA Bapak Ibu yang masuk tuh. Inilah orangnya yang ngomong nih, Pak. Orang Kristen malam 31 tidak ada yang boleh keluar dari rumah. Siapa yang keluar dari rumah dicoret namanya. Karena mereka malam ini berkumpul berkeluarga, berdoa apa rencana mereka di tahun depan. Jadi 80% yang hidup mercun, main di jalan, bakar-bakar, orang Islam semuanya. Mintalah anak yang soleh, minta disehatkan badan. Anda aja, Pak. Udah kelakuan ndak mintalah ke Allah. Apa ndak benci Allah ini sama kita? Inilah cara Allah sayang, Bapak Ibu. Kita kumpul di masjid seperti ini untuk menyiasati sebetulnya nih, Pak. Cuman anak mudanya ndak ada. Itu sayangnya. Diumumkan udah sama pengurus, udah maksimal pengurus masjid. Cuman anak-anak mudanya pula yang ndak masuk. Karena apa, Bu? Memang budaya pagan tuh pelan-pelan tuh kan masuk, Pak, kan. Itu udah mulai susah. Paling tidak yang sekarang diandalkan apa, Bu? Doa orang tua untuk anak tidak terdidik kepada Allah. Kuat-kuatlah mendoakannya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.